Sistem persamaan linear variabel atau sering disebut dengan SPLDV. Dari belakang kelihatan nggak? Jelas nggak? Kalau nggak jelas, boleh join Zoom juga nggak apa-apa, silakan. Kalau sekiranya nggak jelas ya satunya. Sistem persamaan linear dua variabel. Berarti di sini ada suatu persamaan, ya. Persamaannya linear. Persamaan linear tahu nggak? Nggak setuju. Persamaan linear. Artinya apa itu? Persamaan linear. Memiliki pangkat 1 ya. Linear itu pangkat 1. Kalau kuadrat berarti pangkat 2. Kemudian untuk di sini ada dua variabel. Berarti memiliki dua variabel. Kalau kelas 7 kalau nggak salah persamaan linear satu variabel. Tapi di sini kita akan mempelajari persamaan linear dua variabel. Berarti ada dua variabel dalam persamaan. Misalkan ada suatu masalah nih. Saya tuliskan dulu masalahnya, misalkan Andi itu membeli 5 buku dan 2 pensil. Nah, itu dengan harga 29.000. Di suatu toko alat tulis, Andi membeli 5 buku dan 2 pensil. Harganya 29.000, sedangkan untuk Budi itu membeli 3 buku dan 2 pensil. Ternyata harganya adalah 23.000. Sedangkan jika Tony ingin membeli 4 buku dan 10 pensil, itu berapa uang yang harus disediakan? Nah, ini ada suatu permasalahan. Andi membeli 5 buku dan 2 pensil dengan harga 29.000. Budi membeli 3 buku dan 2 pensil, harganya 23.000. Sedangkan Tony ingin membeli 4 buku dan 10 pensil ya. Ini barangnya sama, tokonya sama. Berapa uang yang harus disediakan? Nah, kalau seperti ini masalahnya bagaimana? Kalau ada suatu permasalahan kayak gini. Oke. Nah, berarti kalimat bahasa Indonesia seperti ini. Soal cerita matematika, kita ubah dulu ke dalam bentuk kalimat matematika. Kalimat matematika itu lebih sederhana. Berarti perlu pemisalan. Nah, misalkan gampangnya boleh tadi X dengan Y ya. Boleh misalkan pakai yang lain, misalkan B itu sebagai buku, P itu sebagai pensil. Nah, jadi kalimat matematikanya untuk Andi itu apa? Dia membeli apa? 5B ditambah dengan 2P. Harganya adalah 29.000. Sedangkan untuk Budi kalimatnya menjadi 3B ditambah
Ini yang punya budinya saya ganti menjadi Pak AT 23.000. Zakat untuk Tony 4D ditambah 10P itu berapa yang harus disediakan? Itu merupakan kalimat matematikanya lebih singkat dan sederhana. Sampai di sini ada yang mau tanyakan cara mengubahnya. Bisa ya, paham ya? Nah, berarti kita harus mencari harga satu buku dan harga satu pensil itu berapa? Ya, kita belum tahu nih. Asal datang saja, nggak tahu-tahunya, oh ternyata lebih mahal atau lebih murah. Jadi kita harus bisa mengetahui berapakah sih harga satu bukunya dan satu pensil tanpa harus bertanya. Ya. Maka cara yang digunakan inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, caranya yang pertama itu menggunakan substitusi. Tahu yang dimaksud dengan substitusi? Substitusi tahu nggak? Apa? Nggak tahu. Yang pernah main ini apa? PES, FIFA atau apa itu substitution, pergantian ya. Jadi di sini menggantikan. Ya. Kemudian ada yang namanya eliminasi. Tahu eliminasi? Menghilangkan. Menghilangkan. Ya. Babak eliminasi, babak menghilangkan. Yang ketiga adalah gabungan. Nah, gabungan ini bisa dari eliminasi, kemudian dilanjutkan dengan substitusi. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari 3 cara ini. Mudah-mudahan cara 1, cara 2, cara 3 konsepnya sudah paham sehingga nanti kalian bisa memilih pakai cara yang mana yang menurut kalian yang gampang. Saya lanjutkan ya ini ya. Ini saya hapus. Ya. Nah, kalimat matematikanya tadi saya tulis ulang. 5B ditambah 2P itu 29.000. Kemudian 3B ditambah 4P 23.000. 4B ditambah 10P itu belum tahu. Nah, dari kalimat matematika ini yang sudah diketahui ada 2 persamaan, yaitu persamaan 1 yang di sini dan di sini persamaan 2. Ya, ada 2 persamaan. Nah, biasanya ada tanda seperti itu berapa. Nah, ini 2 persamaan ini menjadi suatu sistem, ya. Sistem persamaan 2 variabel. Yang pertama menggunakan substitusi. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Pilih salah satu persamaan. Persamaan 1 atau persamaan 2. Yang menurut kalian yang gampang, yang angkanya kecil, yang mana? Boleh dipilih ya. Silahkan mau pilih pakai yang mana? Persamaan 1 atau 2? Oke. Angka pertama itu pilih salah satu.
Misalkan dari persamaan yang kedua saya tulis itu 3B ditambah 4P sama dengan 23. Nah, setelah dipilih, ubah menjadi satu variabel. Ya. Ini kan ada dua variabel nih, 3B dengan 4P. Diubah nih salah satunya. Mau diubah ke P atau ke B? Silakan. Ambil aja angka yang paling kecil. Berarti ke B. Berarti di sini saya tulis 3B sama dengan 23.000 dikurangi 4P. Maaf. 4B ya. 4P ya. 4P. Sampai di sini. Sudah paham? Nah, kemudian ini harus dibagi dengan 3. Kenapa? Agar menghasilkan B. 23.000 dikurangi 4P. Dibagi. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya. Langkah pertama, pilih salah satu persamaan. Terserah, yang menurut kalian yang gampang. Persamaan 1 atau persamaan 2. Setelah itu, diubah menjadi satu variabel. Tadi kan ada dua variabel, 3B dengan 4P. Diubah nih, salah satunya yang mana? Yang menurut kalian gampang, pilih juga. Nah, misalkan dipilih ke 3B. Nah, 3B ini harus diubah menjadi B, maka dibagi 3. Cukup ya? Nah, setelah dari persamaan 1, ini kan dari M, ini tadi pemilihnya dari persamaan 2. Maka langkah berikutnya adalah substitusi ke persamaan 1. Tadi kan mengambilnya dari persamaan 2. Maka harus disubstitusi ke persamaan 1. Demikian juga sebaliknya. Kalau mengambilnya dari persamaan 1, berarti harus disubstitusi ke persamaan 2. Ya. Di sini kan ada dua persamaan. Bagaimana kalau misalkan nanti ada 4 persamaan? Sama saja. Ya. Persamaan 1, kalau mengambilnya dari persamaan 1, berarti harus disubstitusi. Substitusinya kemana? Ya silakan. Kecuali istilahnya bukan ke persamaan itu sendiri. Boleh ke persamaan 2, persamaan 3, atau persamaan 4. Kuncinya harus disubstitusi ke persamaan yang berbeda. Dan persamaan satunya adalah 5B ditambah 2P sama dengan 29. 5B. B-nya berapa? B-nya adalah dari yang kalian ubah tadi. Yaitu nilai B-nya adalah 23.000 dikurangi 4P dibagi 3. Ya, ini 5B. Masih ada 2P sama dengan 29.000. Hati-hati nih sampai di sini nih. Bentuknya pecahan, Pak. Oke. Cara menghilangkan pecahnya bagaimana? Dikalikan ya. Semuanya dikalikan dengan 3 dari pecahannya. Tetapi kalau misalkan bisa dibagi, ya nggak perlu dikalikan. Ini kebetulan tidak bisa dibagi. 5 dibagi 3 nggak bisa pecahan. Maka di sini menjadi 5 kali 23 itu berapa? 5 kali 3, 15, 5 kali 20, 100, berarti 115. Ya. 5 kali 4, min 20P. Ditambah, berapa ini? Ini ada 2P, dikalikan 3, 6P. 29 kali 3. 9 kali 3, 27.
60, 20 kali 3, 60 tambah 20. Yang ada P disederhanakan. Ada P, ada P. Jadi, min 20 ditambah 6. Min 14 P, Pak. P. 87, 115-nya berpindah menjadi min. Jadi, min 14P ini 115 dikurangi 87. 31.000, Pak. Berapa? 31.000. Hitung aja benar. Di 15 dikurangi 7, 8. 10 dikurangi 8, 28. 31 dari mana? Nah, minus ya. Maka nilai P-nya berapa? Tinggal dibagi aja. Nah, sama dengan 2.000. Ini adalah nilai P-nya. Harga untuk satu pensilnya. Kalau sudah ketemu P, P-nya kan sudah ketemu nih. Padahal di sini ada variabel B. Berarti harus dicari. Carinya bagaimana? Ya substitusi. Substitusi lagi. Substitusinya kemana? Ke yang paling gampang ya berarti yang di sini ya nilai B, karena kita kan mau mencari nilai B. Berarti B sama dengan 23.000 dikurangi 4P. P-nya 2.000 dibagi 3. Berapa? 23 dikurangi 4 kali 2, 8. 23 dikurangi 8. 15.000 dibagi 3. 5. Ini untuk B. Harga satu pensil 2.000 dan harga satu buku itu 5.000. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Kalau sudah ketemu salah satu variabel, substitusi untuk mencari variabel yang lain. Karena di sini kita kan mau mencari nilai B dari persamaan ini. Berarti punyanya Tony bagaimana mencari Tony? Punyanya Tony jadinya bagaimana? 40.000 ya, dapatnya dari mana? 4 dikali 10 ditambah 10 dikali 2.000. Oke, ditambah 10 kali 2.000. Jadi 20.000 ditambah 20.000. Ini untuk Tony. Jadi untuk Tony itu perlu menyediakan uang sebesar 40.000. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sama kan? Jadi misalkan teman kalian nih, oh saya kemarin beli bukunya di sana 5.000, maaf 5 buku dan 2 pensil, itu harganya 29.000. Teman satunya, oh iya saya juga beli di sana, beli 3 buku dan 4 pensil harganya 23.000. Saya mau beli nih 4 buku dan 10 pensil. Berapa ya yang harus saya sediakan? Nah, jadi tidak perlu datang ke tokonya untuk tanya satu harga pensilnya berapa, satu harga bukunya berapa. Ya. Kalian bisa menganalisisnya sendiri. Jadi dari rumah sudah menyiapkan uang 40.000.
itu fungsinya LDP. Tambah dipakai juga dalam kehidupan kita. Sudah cukup paham ini? Paham ya? Sekarang paham Pak. Nanti nggak tahu Pak. Biasanya kan gitu. Oke, ini untuk yang substitusi. Yang substitusi. Sekarang saya lanjut ke yang eliminasi. Tadi apa itu? 5B ditambah 2P itu 29.000 tambah 3B tambah 4P 23.000. Nih sekarang eliminasi itu adalah menghilangkan. Yang jadi pertanyaan, yang mau dihilangkan itu apa? Yang mau dihilangkan apa? Oke, yang mau dihilangkan adalah variabelnya. Karena di sini ada dua variabel, harus dihilangkan salah satu variabelnya. Silahkan kalian pilih ya. Yang mau dihilangkan yang mana dulu? Yang B-nya atau yang P-nya? Ya. Yang B-nya, Pak. Misalkan kita mau menghilangkan yang B dulu. Ya. Misalkan yang B-nya dulu, kita hilangkan, ini saya tandai. Kalau dihilangkan, 5B dikurangi 3B, masih ada B yang belum hilang. Agar hilang, dikali yang mana yang dikali? Oke, kuncinya adalah disamakan terlebih dahulu dari koefisien variabel B. Ini kan angkanya 5 dengan 3. Agar sama KPK-nya berapa? 15 kan? Agar menjadi 15, 5 dikali berapa? 5 kali 3. 3-nya dikali 3. Maka menjadi 15B plus 6P sama dengan 29 kali 3. 90 dikurangi 6. Kemudian di sini 15B ditambah 4 kali 5 itu 20P. 23 kali 5 115. Kemudian, nah tadi kan yang mau disamakan ya B, yang mau dihilangkan, nanti kan sudah 0 nih. Agar 0 tandanya apa? Dikurang. Yang jadi pertanyaan, apakah di sini selalu dikurang? Apakah selalu dikurang? Nah, jadi kalau misalkan saya punya 4B dengan 4B agar 0 ditambah. Kalau misalkan punya 4B dengan 4B, tandanya dikurang. Ini yang satunya 4B dengan min 4B agar 0 ditambah. Gampang kan? Jadi tidak selalu minus ya. Tergantung dari tanda yang di depannya itu positif atau negatif. Kalau kedua-duanya positif dan negatif berarti langsung dikurang. Tetapi kalau berbeda, ada plus ada min, berarti itu yang ditambah. 6 dikurangi 20, nanti min 14P. 87 dikurangi 115, min 28. Jadi nilai P-nya adalah 28 minus dibagi min 14. Nanti P-nya sama dengan 2.
Jadi kesimpulannya di sini, jika B, ini tadi kan yang dieliminasi B dieliminasi, maka akan menghasilkan P. Padahal di sini ada dua variabel. Kalau saya mau mencari B, maka yang dieliminasi apa? Berarti yang harus dieliminasi adalah P. Nah, sekarang gantian nih. P-nya yang kita hilangkan. 5P tambah 2P. 3B tambah 4P. 23.000. Yang di atas 5B tambah 2P, Pak. 5P tambah 2P. Yang mana? 5. Oh iya. 5B. Jadi sekarang gantian yang P dieliminasi, saya tandai. Berarti harus disamakan nih. Berarti dikali berapa? Kali 2 kali 1. Boleh nggak dikali 4 sama dikali 2? Silahkan. Ya. Tetapi alangkah baiknya adalah angka yang paling sederhana biar pengalikannya tidak terlalu besar. Jadi 10B ditambah 4P sama dengan 58.000. Di sini tetap karena dikalikan 1, berarti 3B tambah 4P sama dengan 23. Di sini 4P dengan 4P plus dengan plus agar 0 berarti dikurang. 10 dikurangi 3, 58 dikurangi 23, 35. Berarti B adalah 35.000 dibagi 2. Berarti nilai B-nya adalah 5. Nah, berarti nilai. Jadi kalau Tommy tadi ya sama, tinggal kamu masukkan aja. 4B ditambah 10P, 4B-nya 5.000 tambah kali 2.000 sama dengan 40. Ini untuk eliminasi, ya. Jadi kedua-duanya harus dieliminasi. Untuk menghilangkan E dengan B-nya harus dieliminasi. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jadi cukup pahamnya cepat ya. Selesai di satu bab. Nah kan tinggal satu lagi, gabungan. Silakan yang di rumah ada yang mau tanyakan nggak? Apa? Paham ya? Yang di rumah? Paham, Pak. Mantap. Oke. Sekarang saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah gabungan. Yang keempat yang saya hapus adalah yang konsepnya sama. Ya. Yang kita pakai adalah eliminasi dulu. Ya. Di sini yang kita eliminasi silahkan bebas. Mana yang kalian eliminasi? Mau B boleh, mau P juga boleh. Ini yang B saja yang saya eliminasi ya, yang gampang ya. Karena biar tidak menulis 2 kali. Kalau kalian menulisnya
sini, B-nya saya eliminasi akan menghasilkan P-nya di sini. Ya kan? Sudah sampai di sini sudah ngerti ya, sama ya. Nah, sekarang kalau tadi eliminasi, sekarang gabungannya adalah dengan substitusi. Pilih salah satu persamaannya yang mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Boleh. Atau mungkin dari persamaan yang sudah dikali. Ya. Dengan yang sudah dikali di sini juga boleh. Silahkan ambil angka yang paling gampang menurut kalian. Saya misalnya mau mengambilnya yang kedua. Yang dari 3B ditambah 4P. 23.000. 3P ditambah 4P-nya itu 2.000. Hasilnya adalah 23. 3B ditambah 8.000. 23.000. 3B 8.000-nya berpindah. 23 dikurangi 8.000. 15. Berarti B-nya adalah 15.000 dibagi 5. Ini untuk B. Selesai. Kira-kira menurut kalian yang gampang yang mana? Substitusi, eliminasi, gabungan? Gabungan. Eliminasi ya silakan. Kalau eliminasi mungkin kadang-kadang itu gak telitinya saat mengalihkan. Kadang-kadang ya. Kalau substitusi itu kesulitannya biasanya saat mengubah variabelnya. Silakan. Yang terpenting adalah konsepnya sudah paham. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Cukup paham. Tidak ya? Selesai loh ini materi. Coba di buku pakai kan hanya itu kan? Apalagi? Sistem persamaan linear dua variabel yang dari apa? Mungkin nanti akan saya tambahkan nanti pertemuan berikutnya saja setelah kita latihan. Kalau nggak salah itu mengenai yang pecahan nanti ya, tetapi nanti saja itu. Ada itu SPLBP dalam bentuk pecahan. Biasanya kalau kalian bentuk pecahan sudah harus berubah ya. Bentuknya pecahan, bentuknya desimal, nggak harus pada. Sebenarnya gampang, tapi nanti ya. Sekarang mengenai SPLBP yang bilangan sudah dulu. Silakan ada yang mau tanyakan ya? Cukup ya? Oh. Kemarin yang satu soal sudah dicoba. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Soalnya kita bahas. Kemarin soalnya
Cara yang pilih dari persamaan yang mana, silakan. Catatan dua yang sudah mengerjakan. Dua, oke. Dari persamaan 3x min 2y sama dengan 13. Diubah ke x atau ke y? Ke y. Min 2y sama dengan 13 min 3x. Berarti dibagi min 2. Jadi 13 min 3x dibagi min 2. Setelah itu dari persamaan 2 substitusi ke persamaan 1. 2x plus 5y sama dengan 4. 2x plus 5, nilai y-nya di situ adalah 13 min 3x per min 2 sama dengan min 4. Karena pecahan saya kalikan min 2. Jadi min 4x plus dikalikan 65 dikalikan min 15x sama dengan min 4. Min 4 dengan min 15 berarti min 19x. Min 4 kemudian 65-nya Pak, itu min 4-nya sama dengan 8, Pak. Oh iya karena dikalikan 2 ya. Min 2. Oke, terima kasih. Jadi 8. Berarti 8 min 65. Min 19x min 57 ya. Berarti x sama dengan min 57 dibagi min 19. 3, Pak. 3. Ini adalah nilai x-nya. Kemudian substitusi lagi ke mana? Ke sini, ke persamaan y. Berarti y sama dengan 13 min 3 kali 3 dibagi min 2. 13 dikurangi 9. 13 dikurangi 9 berapa? 4 ya. 4 dibagi min 2. Ini untuk y. Jadi di ukuran penyelesaiannya itu adalah x, y. Berarti x-nya 3, min. Oke, seperti itu. Ada yang berbeda mungkin? Sama, Pak. Oke. Yang eliminasi bisa sendiri ya. Sama hasilnya.
Satu soal. Misalkan 4x min 3y. X plus 2y. Ya, cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, silakan dicoba. Silakan mau pakai apa? Bebas. Substitusi boleh, eliminasi boleh, gabungan boleh.
Ada yang ketemu? Sudah, Pak. Berapa, Mas? X-nya berapa? X-nya 0, Y-nya -1, Pak. Ada lagi? Yang tiga ya. Yang main 3, Y-nya 3. Y-nya 3. Ada lagi? X-nya -7, Y-nya 5. Yang 5. 5. 5. Dan di rumah masih ada lagi? Yang ketemu dia? Coba kita baca. Empat X min 3Y sama dengan 3, 5X plus 2Y. Pakai cara apa? Gabungan ya? Ya. Saya kalikan dari yang gampang berarti Y-nya ya, saya hilangkan. Kalikan 2, kalikan 3. Menjadi 8X min 6Y sama dengan 6. 15X plus 6Y sama dengan min 75. Nah, di sini yang sama adalah 6Y min 6Y dengan 6Y. Maka tandanya di sini adalah plus karena di sini akan menjadi 0. 38 ditambah 15 3X. Ini menjadi min 69. Berarti X sama dengan min 69 dibagi 23 minus 3. Ini untuk X. Nah itu substitusi. Substitusinya bebas. Saya pakai persamaan yang satu. 4X min 3Y sama dengan 3. 4X-nya min 3 plus 3Y sama dengan 3. Di sini min 12, 3Y
3Y, 3 berpindah, ini min 12-nya menjadi plus 20. Ya. Itu min 3 ya, bukan plus 3 ya, Pak. Oh iya. Wah, kok bisa jauh banget ini ya. Ini min 12 min 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi min 3. Min 5. Oke, gitu ya. Jadi ya. Oke. Jadi masih banyak yang belum teliti. Ya. Harus teliti. Baik. Cukup ya? Oke, silakan untuk absen dulu. Yang di kelas boleh join group dulu ya. Kok join group? Join yuk.
Yang di kelas masih masuk Zoom. Udah absen semua ya? Sudah, Pak. Oke. Satu, dua, dua, dua di kelas. Nah, absen dua. Dua mas. Udah absen. Tiga. Tiga nggak ada. Oh, tiga. Empat, lima, enam, enam. Absen punya. Ya dua tuh. 10, 11, 12, 12, 16. Ngobrol mas. Wih, nggak ada loh. 18, 19, 20, 27 dan itu. Tiga dua. Siapa ini? Terakhir 41 atau 40? 40 Pak. 40 ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Sudah cukup paham ya? Nah, berarti minggu depan kita latihan. Tugasnya silakan kalian pelajari ulang.